Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang SPT PPh orang pribadi dan perbedaan dari SPT PPh 1770, 1770S dan 1077SS. Perkenalkan, saya Viola Dwi Anggraini dengan NPM 247 dan ada Firdianti Permata Putri dengan NPM 258 dan Fadila Aurelia dengan NPM 259. Materi yang pertama yaitu panduan lengkap SPT PPh orang pribadi. Nah, SPT PPh orang pribadi ini adalah dokumen penting yang harus dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dokumen ini berisi informasi tentang penghasilan pajak dan pajak yang dibayarkan oleh WP dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya yaitu perbedaan SPT PPh 1770, 1770S dan 1770SS. Nah, SPT PPh 1770 ini digunakan oleh WP orang pribadi yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber seperti gaji, usaha, dan investasi. Nah, yang kedua SPT PPh 1770S ini digunakan oleh WP orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu sumber yaitu gaji. Nah, yang ketiga SPT PPh 1770SS digunakan oleh WP orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha dan pekerjaannya di luar hubungan kerja. Nah, selanjutnya yaitu siapa yang wajib menggunakan SPT PPh orang pribadi? Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi. Setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili Indonesia yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi terbatas, WNA yang bekerja di Indonesia dan hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Setiap WP orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki investasi. Setiap WP orang pribadi yang memiliki penghasilan dari investasi. Itu yang harus dilaporkan dalam SPT PPh orang pribadi. Yang pertama yaitu penghasilan. Penghasilan yaitu semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak, baik dari gaji, usaha, investasi, atau sumber lainnya. Yang kedua yaitu pengeluaran. Pengeluaran yang dapat dikurangi dari penghasilan seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan biaya lainnya yang diizinkan. Selanjutnya yaitu pajak yang dibayarkan. Pajak yang dibayarkan selama 1 tahun pajak baik dari penghasilan usaha atau investasi. Selanjutnya yaitu kapan batasan waktu pelaporan SPT PPh orang pribadi. Yang pertama yaitu batas waktu pelaporan tahunan. Batas waktu pelaporan tahunan orang pribadi adalah paling lambat 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak. Yang kedua yaitu batas waktu pelaporan PPh pasal 21. Batas waktu pelaporan SPT PPh 21 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan penghasilan. Selanjutnya yaitu batas waktu pelaporan PPh final. Batas waktunya yaitu pelaporan SPT PPh final adalah paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya setelah tahun pajak. Selanjutnya yaitu cara mengisi SPT PPh orang pribadi. Yang pertama yaitu SPT PPh orang pribadi. Yang kedua yaitu lengkapi data diri pribadi. Yang ketiga yaitu lengkapi data penghasilan dan pengeluaran. Yang keempat yaitu hitung pajak yang berhutang. Yang kelima yaitu kirim SPT PPh orang pribadi. Yang selanjutnya apa saja dokumen pendukung yang perlu disiapkan? Yang pertama ada bukti potong PPh pasal 21. Bukti potong PPh pasal 21 merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan Anda. Dan selanjutnya bukti potong PPh final. Bukti potong PPh final merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan final. Bukti penerimaan pajak. Bukti penerimaan pajak merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa Anda telah membayar pajak.
Kemudian yang selanjutnya ada surat keterangan penghasilan. Surat keterangan penghasilan merupakan dokumen yang menunjukkan penghasilan yang Anda terima. Yang selanjutnya ada konsekuensi jika terlambat atau tidak menyampaikan SPT PPh orang pribadi. Yang pertama, didenda. WP akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% dari jumlah pajak terutang per bulan atau sebagian bulan. Pidana jika WP tidak melaporkan SPT PPh orang pribadi atau melaporkan dengan tidak benar, maka WP dapat dikenakan hukuman penjara. Kemudian yang terakhir ada sanksi administratif. WP dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.